Lin Feng, tidak usah lagi. Meng Yao. Sekali lagi. Lin Feng, kamu operasi besok, istirahatlah. Lin Feng, istirahat lebih awal. Setelah operasi besok, penglihatanmu akan pulih dan pendengaranmu. Setelah operasi, aku ingin menjadi orang pertama yang melihat wajahmu dan mendengar suaramu. Kamu akan selalu bersamaku, Ken? Tentu saja aku akan... Lin Feng, aku datang ke kota baru dan memulai kehidupan baru. Kenapa aku masih tidak bisa melupakanmu? Jangan terlalu bersemangat. Jantung buatanku tidak sanggup. Oh tidak, aku akan terlambat ke konferensi. Selanjutnya, mari sambut Presiden Grup Lu Lin Feng ke panggung. Lin Feng, jadi aku masih tidak bisa menghindarinya? Lin Feng, dia tahu. Bagaimana dia punya desain cincin melati? Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Aku... Lin Feng, ayo pergi. Semua orang menunggumu. Aku tidak pernah menyangka konferensi pers hari ini adalah untuk mengumumkan bahwa grup Lu pimpinan Nansheng sedang memasuki kota kita dengan kuat. Apakah itu presiden baru Grup Lu Lin Feng? Dia sangat tampan. Lin Feng, kenapa? Kenapa kau muncul lagi di depanku? Tuan Lu, saya dengar Anda sudah menjalani pemulihan selama 5 tahun. 5 tahun. Ya, Penyakit apa? 5 tahun lalu saya terluka parah. Penglihatan dan pendengaran saya rusak parah, menyebabkan gagal jantung. Setelah menjalani banyak operasi besar dan kecil, saya akhirnya pulih. Selama masa tergelap, Meng Yao merawatku dan menemaniku. Tanpa Meng Yao, tidak akan ada diriku hari ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Lu dan Nona Jiang memiliki yang begitu kisah cinta yang menyentuh. Itu sungguh membuat iri. Lin Feng, Mereka benar-benar saling mencintai. Ya, kapan mereka akan menikah? Hari ini mereka mengumumkan tanggal pernikahan. Zhang Mengyao. Tolong berkatilah Lin Feng. Operasi harus berhasil. Jiang Shuan, kenapa kau masih berkeliaran? Ingat ini, meskipun kau merawat Lin Feng selama 5 tahun, kau tetaplah hanya penggantiku. Lin Feng dan aku sekarang tidak lagi membutuhkanmu. Ambillah uang ini dan pergilah. Masih belum pergi? Jangan lupa, ibumu masih di rumah sakit, menunggu uangku untuk menyelamatkan nyawanya. Kau tidak ingin dia tiba-tiba mengalami kecelakaan, kan? Kau... Begitu dong. Jangan berharap pada harapan palsu. Jika Lin Feng tahu bahwa wanita yang merawatnya selama 5 tahun hanya demi uang, dia akan membencimu juga. Kau harus mencintainya dengan baik. Dia alergi terhadap banyak hal. Seperti mangga. Aku tidak perlu kau mengajarku. Lin Feng? Lin Feng? Lin Feng. Kenapa suaramu berubah? Itu karena pendengaranmu sudah pulih.
Kenapa kau tidak lagi menggunakan parfum aroma melati? Aku sudah terlalu lama menggunakan parfum melati. Waktunya berganti. Aku berada di sisinya dengan identitas orang lain. Di dunianya, aku tidak pernah ada. Kisah cinta Tuan Lu dan Nona Jiang sungguh mengharukan. Aku sangat penasaran. Apa kalian berdua punya rencana selanjutnya? Lin Feng, bukankah kau bilang kau akan melamarku hari ini? Bukankah ini cincin yang kudesain? Aku yang membuatnya. Ini agak kasar sekarang, tetapi di masa depan, aku pasti akan mempekerjakan perancang perhiasan terbaik di Paris, Victoire, untuk membuat desainmu. Ketika waktunya tiba, aku akan melamarmu di depan semua orang. Apa yang kau tunggu? Cepat pakai untukku. Apa yang aku tunggu? Dialah yang merawatku selama 5 tahun. Luar biasa. Selamat, bagus sekali. Kenapa sakit tanpa hati? Saat aku memberikan hatiku padanya, bukankah aku hanya ingin melihatnya bahagia? Orang terkaya di kota Tuan Lu melamar di depan umum. Ini benar-benar cinta dongeng. Berhenti. Berhenti. Bukankah kau naik lift? Naiklah. Aroma melati. Merek apa parfum melatimu? Hanya parfum murah tanpa merek. Suara ini sangat familiar. Hey, Lin Feng, ada apa denganmu? Kenapa kau memanggil karyawan junior? suaranya lebih mirip dengan orang yang merawatku selama 5 tahun. Selain itu, dia juga memakai parfum melati. Lin Feng, jangan terlalu memikirkannya. Setelah pendengaranmu pulih, timbre yang kamu dengar telah berubah. Parfum melati sangat umum. Jika kamu suka, aku akan kembali memakai parfum melati. Pestanya akan segera dimulai. Ayo pergi. Bangun. Di dunianya, hanya ada Jiang Mengyao. Aku tidak pernah ada. Chiang Xuan, aku sudah memberimu uang. Apa? Kata yang menginginkan daging angsa muncul lagi di depan Lin Feng. Aku hanya bekerja. Bekerja? Siapa yang kau kira? Kau pikir aku bodoh? Benar saja, seperti ibumu yang perusak rumah tangga. Pada dasarnya murahan. Ibuku bukan seorang selingkuhan. Marah? Karena kau sangat peduli tentang ibumu yang selingkuhan. Sebaiknya kau menjauh dari Lin Fengku. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa ibumu tidak akan mengalami kecelakaan. Kenapa lama sekali? Baru saja, aku pergi menjawab telepon dan membicarakan urusan bisnis. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu kue kecil.
Aku baru saja melewati toko kue trendy dan membawa produk baru mereka. Ayo jalan. Ini mangga? Lin Feng, maaf. Aku tidak tahu kau alergi mangga. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Apa? Kau tidak suka? Tidak. Aku suka. Sejak aku bisa melihat lagi, Meng Yao menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Aku ingin informasi untuk seorang pendatang baru bernama Jiang Xuan. Pesta ini dihadiri oleh para veteran perusahaan. Bersikaplah cerdas nanti. Ayo. Lihat, mereka semua adalah orang-orang penting. Aku nih harus menjawab telepon. Lihat-lihat saja sendiri. Lupakan dia. Dia akan menikah. Di dunia Lo Lin Feng, tidak pernah ada Jiang Xuan. Jiang Xuan, Dia tidak akan mengenaliku, kan? Tuan Lu, bagaimana Anda tahu namaku? itu tertulis di papan namamu, kan? Benar juga. Baginya, aku hanyalah seorang karyawan. Nah, terima kasih Tuan Li dan Tuan Wang karena telah mendukung Lin Feng kami. Sama-sama. Aku dengar kamu mendapatkan proyek Ling Yu Jewelry. Itu adalah hasil dari usaha bersama seluruh departemen desain. Lin Feng, Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng, ketua Li dari Ling Yu Jewelry menunggumu. Katakan padanya, aku akan ke sana dalam 10 menit. Itu tidak bisa. Kita sudah ada janji. Dan bukankah kamu ingin mencoba mengakuisisi Ling Yu Jewelry? Kita perlu menunjukkan ketulusan. Baiklah, ya. Masih tidak bisa melepaskan Lin Feng? Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau dengar? Ling Yu Jewelry kita telah diakuisisi oleh grup Lu. Presiden baru tiba hari ini. Aku dengar presiden baru diundang langsung oleh Tuan Lu. Siapa itu? Nona Jiang, silakan. Semuanya, tolong hentikan kegiatan kalian sejenak. Aku diingat dengan resmi memperkenalkan Nadim adalah presiden baru perusahaan kita dan juga tunangan Tuan Lu, Jiang Meng Yao. Nona Jiang, mari kita sambut dia.
Nona Jiang, ini adalah Jiang Shuwan. Jiang Shuwan, apa yang kamu tunggu? Non Jiang memanggilmu. Kemarilah. Ayo, ayo, ayo. Nona Jiang, dia ada di sini. Jiang, aku dengar proposal desain untuk Ling Yu Jewelry. Dirancang olehmu. Ya, Nona Jiang, meskipun Jiang masih baru, namun dia sangat berbakat. Ayo, ayo, ayo. Nona Jiang, lihat. Desain perhiasannya sangat kreatif. Sangat kreatif? Ya, ya, ya. Jiang Shuan, kamu menjiplak ini kan? Plagiarisme? Desain ini dijiplak oleh Jiang Shuan? Plagiarisme? Tidak tahu malu. aku tidak... Nona Jiang, Jiang Shuwan menjiplak? Itu tidak mungkin, kan? Semuanya, lihat. Desain Jiang Shuan. Persis sama dengan cincin pertunanganku. Tepat. Ini benar-benar plagiarisme. Hei, Li. Tuan Lu, informasi tentang Jiang Shuan dan proposal desainnya untuk Ling Yu telah dikirim kepada Anda. Baik. Juga awasi dia. Oke. Berbalik sekarang. Tunanganku, Lu Linfeng, sebulan yang lalu memesan desainer perhiasan top Prancis Paris, Victoire, untuk membuat cincin pertunangan ini secara khusus. Menjiplak karya Master Victoire, Aku bertanya-tanya bagaimana kamu, seorang karyawan baru, bisa menghasilkan desain sebagus itu. Ternyata itu plagiarisme. Aku tidak menjiplak. Desain ini dibuat sebulan yang lalu, dan kamu bilang tidak menjiplak? Jadi itu dijiplak dari desain khusus master luar negeri. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya di situs resmi domestik. Kamu benar-benar licik. buktinya ada di depanmu, dan kamu masih berdalih. Kamu benar-benar sama seperti ibumu yang selingkuhan, tidak tahu malu. Cincin ini adalah versi pertama dari cincin melati. Aku mengambil foto ini 5 tahun lalu. Itu cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah desain asliku. Sial. Beraninya kamu memalsukan bukti. Kembalikan padaku. Cincin yang begitu kasar tidak layak digunakan sebagai bukti palsu. Tolong jangan. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu. Kedengarannya seperti, kau memohon padaku? Ya, aku memohon padamu. Tolong kembalikan cincinku. Jadi, apakah kau menjiplak atau tidak? Saya melakukan plagiarisme. Jadi ini benar-benar plagiarisme. Jiang Shuwan, kau benar-benar tidak tahu malu. Pembohong tak tahu malu. Kau mempermalukan seluruh perusahaan. Jiang Mengyao, sekarang bisakah kau mengembalikan cincin itu? Tidak. Kembalikan cincin itu. Kau telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kau pikir semudah itu lolos dari ini? Apa sebenarnya yang kau inginkan untuk mengembalikan cincin itu? Bagaimana aku bisa mengembalikan cincin itu kepadamu? Menurut kesan saya, Ling Yu Jewelry selalu menjadi perusahaan terkemuka di industri perhiasan, menikmati reputasi yang sangat tinggi dan status industri. Tapi yang tidak saya duga, pada hari pertamaku sebagai Presiden Ling Yu Jewelry, terjadi sebuah insiden plagiarisme yang sangat serius. Plagiarisme sangat keterlaluan. Jiang Shuwan, sebagai pendatang baru di perusahaan, benar-benar menjiplak karya seorang master internasional. Ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga penodaan terhadap semangat orisinalitas. Dasar pembohong. Ya pembohong,
Maling? Plagiator. Pembohong. Plagiator. Kau adalah pembohong. Maling tak tahu malu. Jiang Mengyao. Cukup. Tak tahu malu. Cukup. Ini baru permulaan. Surat kritik diri? Ya, tepat sekali. Surat kritik diri. Untuk melindungi reputasi perusahaan dan memberi Jiang Xuan pelajaran yang mendalam, saya telah memutuskan untuk membiarkannya memeriksa kesalahannya di depan umum dan menyiarkan seluruh proses secara langsung di situs resmi perusahaan. Minta maaf. Dia harus memeriksa dan minta maaf. Buat dia minta maaf. Minta maaf. Persis sama. Bahkan tulisan tangannya persis sama. Jiang Xuan adalah wanita yang telah bersamaku selama 5 tahun. Tuan Lu, sesuatu terjadi pada Nona Jiang. Cincin melati yang dia rancang dicurigai melakukan plagiarisme dan dia dipaksa untuk minta maaf secara langsung di streaming. Lihat. Minta maaf, minta maaf. Dia tidak menjiplak. Itu desainnya. Hentikan segera acara permintaan maaf Jiang Mengyao. Ya. Telepon Nona Jiang mati. Tuan Lu, ayo pergi. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Karena kau memang tidak punya malu. Karena kau tidak mau meninggalkan Lin Feng, aku akan menghancurkan reputasimu. Jika engkau tidak membaca, aku akan menghancurkan cincin ini. Jika aku membacanya, kau akan mengembalikan cincin itu padaku? Tentu saja. Aku menepati janji. Baik. Aku, Jiang Xuan, adalah penjiplak yang hina. Aku menjiplak karya Master Victor, memalsukan bukti dan foto, dan menipu perusahaan. Tunggu sebentar. Aku merasa ada yang kurang. Pakai ini sebelum membaca? Jiang Mengyao, kau sudah keterlaluan. Kau tidak mau cincin ini? Kau tidak ingin ibumu tiba-tiba mati karena penyakit, kan? Baru begitu. Nah, itu baru pengakuan yang pantas. Lanjutkan membaca. Karena perbuatanku yang hina, reputasi perusahaan tercemar, rekan kerja dan pemimpin dipermalukan. Tidak tulus sama sekali. Keluar dari industri ini. Cepat, lebih cepat. Penjiplak. Tidak tahu malu. Lepaskan baju sebelum membaca. Berhenti pura-pura mati. Lanjutkan membaca. Penjiplak tak tahu malu. Alasan aku begitu tidak tahu malu adalah karena ibuku adalah seorang selir. Pantas saja. Aku membawa ikan kotor dalam darahku. Dia pura-pura lagi. Hanya membaca pengakuan. Muntah darah?
mengasihani diri. Biarkan aku menambahkan drama untukmu. Lihat semuanya. Hati wanita ini palsu. Seluruh tubuhnya palsu. Kau sudah mempermalukanku. Kembalikan cincinku. Karena sikapmu lumayan, akan aku kembalikan. Saat aku menjadi desainer hebat, aku akan bersuatu sebuah kekasih di dunia, mengenal pasangan cincin melati ini. Kenapa kau tidak menggunakan parfum melati? Aku sudah terlalu lama pakai parfum melati, saatnya ganti. Apa merek parfum melatimu? Hanya merek murahan yang tidak terkenal. Jiang Xuan, kau ingkar janji. Kau bilang kau akan menjadi orang pertama yang kulihat setelah mataku sembuh. Cincinku. Cincinku. Itulah satu-satunya yang ditinggalkan Lin Feng untukku. Dasar plagiat tak tahu malu. Kau ingin bukti palsumu kembali. Untuk terus menipu? Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Jangan. Jangan. Jiang Mengyao, kau bohong padaku. Untuk plagiat sepertimu? Jadi apa salahnya jika aku menipumu? Coba saja jika kau berani. Pantaskah kau? Kau pantas. Xuan, aku di sini. Lin Feng, kenapa kau di sini? Ada seorang plagiat? Xuan, Lin Feng, ini aku. Akhirnya aku menemukanmu. Maafkan aku, Xuan. Aku terlambat. Apakah dia mengenaliku? Bagaimana mungkin? Dia hanya kenal Jiang Mengyao. Dia pasti hanya mencari plagiat itu. Lin Feng, kenapa kau di sini? Saat ini bukankah seharusnya kau berada di Jiangzhou, bertemu dengan Tuan Zhou? Ada apa dengan Lin Feng? Apakah dia tahu sesuatu? Apa yang kau lakukan? Perundungan di tempat kerja? Lin Feng, kau salah paham. Kami tidak bermaksud menjegal Jiang Xuan. Itu semua karena dia tidak tahu malu. Desain yang dia berikan ke Lingyu Jewelry adalah plagiat. Dan lebih dari itu, dia menolak mengakuinya. Tepat. Plagiarisme adalah tabu di industri ini. Bukti jelas, tapi dia masih bersikeras. Dia hanya karyawan tingkat rendah yang baru bergabung dengan perusahaan, tapi dia menyebabkan kerugian puluhan juta. Aku tidak memecatnya. Hanya meminta maaf di depan umum, tidak terlalu berlebihan kan? Begitu, plagiarisme adalah kejahatan serius. Jadi harus ditangani dengan serius. Jiang Xuan, apakah kau orang seperti itu? Apakah kau benar-benar mengakui plagiarisme? Tapi kau hanya penggantiku selama ini. Lin Feng tidak membutuhkanmu lagi. Ambil uangnya dan pergi. Jangan lupa, ibumu di rumah sakit menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak ingin terjadi apa-apa padanya, kan? Aku sudah memberimu uang itu. Kata yang menginginkan daging angsa. Beraninya kamu muncul di depan Lin Feng lagi. Kamu persis seperti ibumu yang selingkuhan, rendah dan murahan hatinya. Pembohong. Keluar.
Tidak. Jangan. Jangan. Apakah penting aku mengaku atau tidak? Tentu saja penting. Lin Feng, apa kamu begitu ingin membuktikan kesalahanku? Kalian semua, bukankah kalian menganggapku plagiat? Kenapa pura-pura tidak tahu, Tuan Lu? Itu tidak benar. Tuan Liu, jika Anda ingin mendukung tunangan Anda dan membuat saya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, maka saya tak ada yang perlu dikatakan. Ching Xuan, keluarga lu yang bergengsi tidak perlu karyawan untuk membayar kerugian. Tapi kau mengambil cincinku dan kau tidak mau bertanggung jawab padaku. Orang yang tinggal bersamaku selama 5 tahun itu adalah kamu, kan? Lin Feng, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Semua orang tahu bahwa selama tahun-tahun itu, ketika kau terpuruk, akulah yang menemanimu selama 5 tahun. Benar. Ada apa dengan Tuan Lu? Apakah Tuan Lu memihak Jiang Xuan? Dia hanya karyawan rendahan. Aku bertanya padanya, kau tahu apa yang harus kau katakan? Pikirkan ibumu dan status rendahanmu. Selamat. Lin Feng tidak akan menyukaiku. Seorang wanita yang hanya mengejar uang. Dia berhak bersama Jiang Mengyao. Ya. Aku hanya pegawai kecil. Tuan Lu, kau salah orang. Kau salah orang. Salah sasaran. Tepat sekali. Orang seperti dia. Sudah ku bilang, masa dia bisa terlibat dengan orang kaya? Membuatku ketakutan setengah mati. Kau kira kita tuh menyinggung tokoh penting. mana mungkin? Kau sangat mirip dengannya. Semuanya cocok. Kenapa kau tidak mengaku saja? Jiang Xuan, apa kau punya rahasia yang tak bisa diungkapkan? Katakan padaku. Tuan Lu. Harap jaga statusmu. Tunanganmu ada di sini. Lalu kenapa? Kenapa kau tidak mengakuiku? Apa semuanya dulu palsu? Lin Feng, saat kau tahu bahwa aku merawatmu hanya demi uang, apakah kau menyesal mengetahui kebenaran? Tuan Lu, aku hanya orang biasa. Mana mungkin aku terkait dengan seseorang sepenting dirimu? Aku katakan ini untuk terakhir kalinya. Kau salah orang. Baterai habis. Aku harus segera pergi. Tuan Lu, jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi. Tapi, kenapa dia pergi? Begitu saja. Apa aku benar-benar salah? Atau apa dia punya rahasia yang tak bisa diungkapkan? Lin Feng, kau kenapa? Bagaimana kau bisa berpikir bahwa orang yang dulu itu bukan aku? Lin Feng. Aku habiskan 5 tahun masa mudaku bersamamu. Semua orang bisa bersaksi. Apa yang kau pikirkan? Kita akan segera menikah. Berhenti berpikir berlebihan, oke? Besok, maukah kau ikut aku mencoba gaun pengantin? Tapi jika orang yang dulu itu benar-benar adalah dirimu? Cincin Jasmina? Apakah cincin Jasmine itu desainmu? Lalu bagaimana kau bisa berkata bahwa dia meniru ide orang lain?
Ingat, selalu pantau kondisi jantung. Penyebab apapun, kegagalan pompa dapat menyebabkan hipoperfusi sistemik. Dan akhirnya, kematian. Tidak. Aku tidak bisa mati. Ibu masih menungguku. Jiang Shuwan, jika kau membuatku kehilangan semua ini, Aku tidak akan melepaskanmu. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Ya, Pit. Dokter, bagaimana keadaan Nona Jiang? Untungnya, dia dibawa tepat waktu. Jika dia datang selangkah lebih lambat, pompa darah dari jantung buatannya akan berhenti bekerja. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Jantung buatan. Lin Feng. Jangan sebut soal jantung. Selama kau bisa bertahan, aku akan memberikan apapun. Dia berbohong. Lin Feng. Apakah baunya seperti... Ya, melat. Lin Feng. Bertanda. Halo? Ya. Gen 20. Seseorang mengalami reaksi alergi di sini. Terhadap mangga. Tubuhnya dipenuhi bintik merah dan napasnya sangat cepat. Tunggu. Oh, benar. Periksa siapa donornya? Untuk transplantasi jantungku 5 tahun lalu, siapa tepatnya? Ya. Jangan biarkan dia terus menyelidiki. Apa? Haus? Kenapa kau di sini? Kau tidak diterima di sini. Tolong keluar. Seorang karyawan perusahaan sakit, sebagai pemimpin perusahaan, saya tentu datang menjenguk. Ayo. Apakah kau tidak haus? Biar ku suapi. Apa kau tahu kau hampir membunuhku hari ini? Bicara. Bukan kau meninggalkan petunjuk untuk Lu Lin Feng? Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba mencurigaiku? Aku tidak tahu. Lepaskan aku. Kau tidak mau bicara ya?
Kalau begitu akan kubiarkan semua orang melihat betapa tidak malunya kau sebagai selingkuhan. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Kenapa engkau memukulnya? Memukulnya, aku sudah bersikap lunak padanya. Yang kalian semua tidak tahu adalah Wanita ini Seorang karyawan di perusahaan suamiku, tidak bekerja dengan benar, dan setiap hari menggoda suamiku. Jadi dia selingkuhan? Pantas dia. Aku tidak. Jangan dengarkan kebohongannya. Berani-beraninya kau menyangkal? Lalu kenapa kau berpakaian begitu vulgar di kantor setiap hari? dan sengaja mengirim pesan ambigu ini kepada suamiku. Apa maksudmu dengan itu? Orang baik mana yang memakai pakaian seperti itu ke kantor? Kukira itu sesuatu yang baik, menggoda pria yang sudah menikah. Orang sepertimu, pantas dipukuli sampai mati. Tidak. Foto-foto itu palsu. Berani sekali kamu membantah? Tuan Lu, donor untuk operasi transplantasi jantungmu telah ditemukannya. Orang yang mendonorkan jantungnya adalah Jiang Shuwan. Nona Jiang. Kali ini, Saya tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Bach, Dokter berkata, Nona Jiang menjalani transplantasi jantung 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang, dia hanya bisa hidup dengan jantung buatan. Bunga yang diberikan Nona Jiang padamu. Berhenti berbohong padaku. Dia tidak datang selama 2 hari. Dia sudah pergi, bukan? Benar. Buta mata dan hati. Bagaimana bisa ada orang yang bertahan dengan sampah sepertiku? Operasi transplantasi jantungmu sudah diatur. Sebenarnya, Seseorang mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Kaulah yang menemaniku selama 5 tahun. Mengapa kau tidak mengakuinya? Rahasia apa yang kau sembunyikan? Aku sudah memperingatkanmu. Jika karenamu aku kehilangan Lin Feng, Aku tidak akan melepaskanmu. kau tidak mau mengaku ya? Maka aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Kau merebut prianya dan masih merasa benar. Kau pantas dipukul. Aku heran bagaimana orang tuamu mendidikmu. Tolong aku. panggil dokter. Apakah dia akan baik-baik saja? Cepat, panggil dokter untuknya. Dia baru saja operasi. Aku akan panggil dokter. Berhenti bertengkar. Kenapa panggil dokter? Tipe yang paling pandai berakting? Kalau tidak, bagaimana dia bisa merebut hati semua pria? Menurutku dia pura-pura. Dia sepertinya punya jantung buatan. Panggil dokter atau akan ada bahaya. Kenapa panik? Aku akan tanggung jawab penuh. Tuan Lu, Nona Jiang sedang beristirahat di kamarnya. Aku merasa apakah kali ini dia akan mengenalimu. Aku sudah menemukannya sekarang. Entah dia mengakuiku atau tidak, mulai sekarang, aku akan melindunginya. Suwan. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Tolong aku. Panggil. Dokter. Aku ingin lihat siapa yang berani pergi. Aku bilang, akan tanggung jawab atas apapun. Suamiku yang memiliki rumah sakit ini. Apa kau pikir, aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini? Rumah sakit ini milik keluarga Lu. Apakah suamimu putra sulung keluarga Lu? Lu Lin Feng. Aku ingat sekarang,
Bukankah dia muncul di konferensi grup Lu sebagai tunangan Tuan Lu? Benar. Tuan Le, kamar Nona Jiang ada di lantai 3. Selama masa tergelap Tuan Lu, dia setia mendampinginya selama 5 tahun. Mereka akhirnya bertunangan. Dan menikah. Kau berani mengganggu hubungan seperti itu? Apakah kau punya hati nurani? Tepat. Kau bahkan tidak tahu posisimu. Apa Tuan Lu pernah menyukaimu? Pantasan dia begini. Masih berusaha merayu Tuan Lu. Sepertinya dia ingin menggunakan tubuhnya untuk naik ke jenjang sosial. Tapi pompa darahnya terus berbunyi. Jika kita tidak menyadarkannya, dalam 1 menit, dia akan mati. Jangan coba membodohi kami. Jantung buatan jenis ini tidak mungkin begitu serius. Wanita perusak rumah tangga yang tak tahu malu seperti dia, pantas dicincang 1000 kali. Nona Jiang hanya menendangnya beberapa kali, itu sudah terlalu ringan. Saya mengerti. Karena cincin inilah, Lin Feng mulai curiga. berikan cincin di tanganmu. Ini adalah Cincin, ku, berikan cincinnya. Ini adalah cincin tunangan Lin Fang. Dia memberikannya padamu. Hanya karena dia salah mengira kamu adalah aku. Kamu hanya penggantiku. Ini cincinku. Perempuan jalang ini, dia benar-benar berpikir mencuri cincin, akan membuatnya menjadi yang resmi. Ini cincinku. Berikan padaku. Orang seperti itu pantas dicincang 1000 kali. Ya, tidak tahu malu. Persis? Terlalu tidak tahu malu. kembalikan. Kau kembalikan. Tidak tahu malu. Mencuri dari orang lain. Kembalikan. Ya. Apa yang kau lakukan? Suwan. Kau baik-baik saja? Lin Feng, Shuwan. selamat tinggal. Shuwan. Dokter. 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 Cepat. Cepat baringkan dia di sini. Suwan. Apakah dia serapuh itu? Begitu dramatis. Siapa yang melakukan ini? Sepertinya semua gagak memang hitam. Dengan tunanganmu di sini, kau secara terbuka membela Perempuan jalang itu. Siapa yang kau panggil jalang? Dia menggoda pria menikah, berusaha naik dengan cepat. orang seperti itu pantas dipukul sampai mati. Persis. Dia pantas dipukul sampai mati. Diam. Kau lagi. Tidakkah? Bukan seperti itu. Lin Feng, dengarkan aku. Aku Jadi orang yang menyebarkan rumor memimpin perundungan adalah engkau selama ini. Tidak, bukan itu. Bukankah kau bilang padaku kau ada kerja di perusahaan? Lalu kenapa kau di sini? Dia hanya karyawan kecil perusahaan? namun kau sudah menargetkannya sejak awal. Bukankah itu membuktikan bahwa dialah yang dulu? Lin Feng, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar datang karena urusan perusahaan, itu saja. Seorang karyawan perusahaan sakit. Aku harus datang dan memeriksa. Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Perjanjian donasi. Jiang Xuan sekarang menggunakan jantung buatan karena saat itu ketika aku sekarat karena penyakit, dia mendonorkan jantungnya kepadaku. Sebelum operasi jantungku, dia tiba-tiba menghilang. Jika bukan untuk mendonorkan jantungnya untuk operasiku, kenapa dia menghilang? Dia kembali setelah aku sembuh. Orang itu selama ini adalah dia. Suaranya, cincinnya, aroma melati, semua milik Jiang Xuan. Jiang Mangyao. Berapa lama kau akan berbohong padaku? Apa ini semua tentang... Mungkinkah... Yang menemani Tuan Lu saat itu bukanlah Nona Jiang? Jadi bukankah itu penipuan pernikahan? Ya, baiklah. Aku akui yang mendonorkan jantungnya padamu saat itu memang Jiang Xuan. Tapi yang menemanimu selama 5 tahun adalah benar-benar aku. Bahkan cincin yang kau berikan padaku?
selalu bersamaku. Itu karena itu adalah hadiah ulang tahun yang kau berikan padaku. Lin Feng, yang saling mencintai selama ini adalah kita. Jiang Xuan mendonorkan jantungnya padamu demi uang. Saat itu kau buta, dan ketika kau tahu kau dalam tahap akhir penyakit jantung, kau hampir menyerah. Kepergianku yang tiba-tiba saat itu adalah untuk mencari sumber jantung untukmu. Jiang Xuan yang mendekatiku. Ibunya sakit parah? Membutuhkan banyak uang? Jadi aku memberinya 1 juta. Begitukah? Ya, selama ini seperti ini. Tapi kau tidak tahu apa yang terjadi. Kebiasaan orang bisa berubah. Aku hanya tidak suka bunga melati lagi. Tapi cincin yang kau berikan padaku, aku selalu menjaganya. Ini memang cincin itu. Mungkinkah selama ini aku salah? Tuan Le. Nona Jiang sudah sadar. Untungnya dia dibawa tepat waktu. Tidak serius. Effie, Tapi apa? Tapi dia terus bicara dalam tidurnya. Mengatakan kembalikan cincinku. Aku akan pergi sekarang. Lin Feng, bukankah kau berjanji untuk pergi denganku ke pesta di Ruixuan? Jika hal-hal benar-benar seperti yang dia katakan, maka aku berutang terlalu banyak pada Meng Yao. Cincin itu... kembalikan cincinku. Sepertinya mereka mengatakan cincinnya dirampas oleh seseorang. Aku tidak akan ke sana. Hubungi aku jika ada sesuatu. Ya. Lin Feng? Aku tahu kau yang terbaik untukku. Berikan cincin itu padaku. Ini cincin yang diberikan Lin Feng pada tunangannya. dia memberikannya padamu hanya karena dia mengira kau adalah aku. Kau hanya penggantiku. Iya. Aku tuh hanya pengganti. Cincin itu tidak pernah menjadi milikku. Kau sudah bangun. Dr. Lin, Kau bisa pulang sore ini. Bagaimana perasaanmu? jauh lebih baik. Aku pergi ke distrik utara untuk konsultasi kemarin dan mengunjungi ibumu. Bagaimana keadaan ibuku? Dia tidak tahu tentang jantungku, kan? Jangan khawatir. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ibumu belakangan ini pulih dengan baik. Dia sadar lebih lama. Terima kasih. Lin Kang, Kita teman sekelas dulu. Sudah sepantasnya aku membantumu. Dan mengapa dari hatiku sakit begitu? Ambil video koridor rumah sakit dan kirimkan padaku. Lin Feng. Ayo pergi. Suwan, akhir pekan ini, apakah kamu punya waktu? Aku ingin mengundangmu. Oh tidak, pekerjaan paruh waktuku di Ruixuan akan terlambat. Tapi, kamu baru saja pulih. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Aku yang harus pergi panti jompo ibuku. Dan hatiku menghabiskan banyak uang setiap hari. Bersulang. Kakak Meng Yao, kau adalah kakak Lin Feng. Saling kenal selama bertahun-tahun. Kapan kalian berencana menikah? Selama Lin Feng mau, aku siap kapan saja. Bagaimanapun juga, apakah aku sudah menunggu bertahun-tahun? Aku mengusulkan. Bersulang untuk cinta kakak Meng Yao dan Tuan Lu. Ayo bersulang. Maaf bos, aku terlambat. Bukankah kamu baru saja operasi?
Kenapa kamu tidak istirahat? Hari ini hari Jumat, jadi pengunjung banyak. Aku sangat butuh uang. Kalau begitu beristirahatlah. Kasih tahu aku kalau lelah. Omong-omong. Kirim beberapa botol anggur ke tamu di kamar 802. Orang-orang itu semuanya kaya, jadi tipnya akan bagus. Baik, terima kasih, Bos. Sama-sama, silakan. Silakan nikmati anggurnya. Jiang Xuan. Silakan nikmati. Tunggu sebentar. Kakak Mengyao, kamu kenal gadis secantik ini? Kenapa tidak perkenalkan dia pada kami sebelumnya? Dia adalah karyawan perusahaan kami. Karyawan rendahan yang kerja sambilan? Sesulit itu butuh uang? Tetaplah bersenang-senang dengan kami. Maaf, aku masih harus bekerja. Silakan nikmati minuman kalian. Tunggu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Bukankah kamu kekurangan uang? Minum semuanya, dan aku akan memberimu 10.000. Minum. Bayar. Sangat menyedihkan. Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau begini? Habiskan botol ini, dan aku akan memberimu 500.000. Minum. Tapi jika kamu tidak bisa menghabiskannya, akan aku tuangkan semuanya ke tubuhmu. Lepaskan dia. Baiklah. Aku akan minum. Minumlah cepat. Minum. Minum sesuai. Setelah kau habiskan ini, sisanya milikmu. Minum cepat. Minum saja. Minum cepat. Minum ini dan uangnya milikmu. Benar. Lebih cepat. Dasar mata duitan. Cukup. Bawa dia keluar dari sini. Sejak saat itu, aku tahu kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Terlepas dari apakah 5 tahun itu nyata atau palsu, mulai sekarang, aku akan menjadi orang yang paling dia benci seumur hidupnya. Itu tidak berarti dia hanya minum sedikit dan mendapat banyak uang, dia lolos dengan mudah.
Lihat, Lin Feng sama sekali tidak peduli padamu. Bahkan jika dia tahu jantung itu disumbangkan olehmu, terus kenapa? Saat kau dipermalukan, dia bahkan tidak melihatmu. Karena di matanya, Engkau hanyalah pengganti untukku. Maka aku harap kau pernikahan yang bahagia. Kalau begitu, sebaiknya kau segera keluar dari perusahaan. Aku bilang bahwa begitu aku membuktikan aku tidak menjiplak, aku akan keluar dengan sendirinya. Kau. Hei, Suwang, kau sudah pulang kerja? ada apa? Aku baru selesai shift malam, dan aku akan melewati tokohmu sebentar lagi. Sudah larut malam, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Tapi jika kau tidak bisa menghabiskannya, Akan kutuangkan semuanya ke tubuhmu. setelah kau habiskan ini sisanya milikmu. Baik, Bagus. maka tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Aku harus melanjutkan hidup. Lin Kang, aku sudah pulang kerja. Di mana kau? Apa yang kau mau? Coba tebak apa yang ingin aku lakukan? Bukankah kau kekurangan uang? Layanilah aku dengan baik, dan aku akan memberimu 1 juta. lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayo, Nonamo bersulang untukmu. bersulang. Tuan Lu, Dia adalah video pengawasan koridor rumah sakit. Nona Meng semakin cantik. Cincin milik Shuwan. Dari awal hingga akhir, ngangkat. Telah berbohong kepadaku. Lepaskan. 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 Beraninya kau memukulku? Tunggu. Lin Feng ada di sebelah. Akankah dia membantuku? Tolong. Shuwan. Lin Feng, Mau kemana? Wanita menyebalkan. Sejak dewasa tak ada yang pernah memukulku. Aku Song Ding Tian. Tidak pernah gagal meniduri wanita manapun. Wanita sepertimu? Banyak sekali. Karena kau tidak mau uang, aku akan mencakar wajahmu. Tenang dulu. Aku karyawan grup Lu. Tuan Lu akan segera tiba. Siapa yang kau cari? Kau? Tidak ingin membuat masalah besar, kan? Jangan menakutiku dengan Lu Lin Feng. Kau pikir dia akan datang untukmu? Kau pikir kau siapa? Kau buka atau tidak? Jika kau tidak buka sekarang, Luka pisau ini akan ada di sini. Aku buka. Buka. cepat. Ayolah.
Lepaskan aku. Tolong. 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 Siapa di sana? Akal Marza Kisinegel. Selalu. Tuan Lu, berani kau... Shuwan. Tuan Lu. Bukankah dia hanya karyawan di perusahaanmu? Karyawan kecil? Apakah sepadan? Kau berani menyentuhnya? Tuan Lu, aku tidak akan berani lagi. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Berhenti. Tuan Lu. Tuan Lu. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Jangan sentuh aku. Bangun. Tidak. Bangun. Tuan Lu, Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Se, aku tidak akan berani lagi. Tuan Lu, tolong jaga sopan santunmu. Kau sudah bertunangan. Terima kasih untuk hari ini. Aku pergi dulu. Shuwen. Aku tahu semuanya. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Orang yang membantuku adalah kau. Selama ini adalah kau. Tunanganku seharusnya kau. Maaf, Pak Syuwan. Aku datang terlambat. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Demi uang kau mendekatinya. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Jangan lupa, nyawa ibumu masih di tanganku. Kau mengerti? Shuwan. Kau pikir kau siapa? Aku bukan budakmu. Alat yang bisa dibuang kapan saja. Akulah orang itu dari dulu. Atau mungkin bukan. Lalu kenapa? Tuan Lu, kau akan segera menikah. Tolong jaga dirimu. Shuwan. Shuwan. Kenapa tidak menjawab telepon? Ayo. Baik. Jiang Shuwan, aku tidak peduli rahasia apa yang kau miliki. Karena aku sudah menemukanmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Lin Feng. Lin Feng, apa yang kau lakukan di sini? Ada sesuatu terjadi? Berhenti membodohi dirimu sendiri. Aku sudah menonton video pengawasan rumah sakit. Cincin itu milik Shuwan. Kau telah berbohong padaku selama ini. Lin Feng, dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Berapa tepat lagi kau akan terus berbohong padaku? Aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pertunangan kita. Ditiak. Lin Feng. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak ingin berbohong padamu. Aku hanya... Aku terlalu mencintaimu. Jiang Mengyao. Berhenti membodohi dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau hanya menginginkan aliansi pernikahan denganku untuk membawa keluargamu Jiang keuntungan tak terbatas. Tidak, bukan. Tapi itu bukan alasanmu untuk menginjak-injak orang lain. Jangan sentuh Jiang Shuwan lagi. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluargamu Jiang. Lin Feng. Lin Feng, aku tahu. Cincin itu.
Seharusnya aku membunuhmu. Tunggu saja. Ibu, Dia mengenaliku. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Siapa kau? Di mana putriku? Dia masih di sekolah. Sekolah akan segera usai. Aku harus menjemputnya. Ibu, Aku putrimu. Lihat aku. Aku Xuan. Kau bukan. Kau wanita jahat yang menindas kami. Ibu. Kau bukan. Suwan, Aku ingin mencari putriku. pergi istirahatlah. Aku akan tinggal dengan Bibi dan mencari udara segar. Aku ingin melihatnya. Aku akan kembali mengambil selimut untuknya. Baik. Jangan berterik. Lulin Feng. Apa yang kau lakukan? Lulin Feng, lepaskan aku. Tidak. Dengarkan aku dulu, biarkan aku selesai bicara. Untuk apa kau di sini? Xuan, aku terlalu banyak berhutang padamu karena tidak mengenalimu. Xuan, beri aku kesempatan lain untuk menebus kesalahanku padamu. Chang Suwan, Orang yang sudah kupikirkan selama 5 tahun, berdiri tepat di depanmu. tapi kau tidak boleh. jangan mendekati Lin Fang. atau aku akan membunuh ibumu. Tidak. Tuan Lu, kupikir kau salah paham. Dulu aku mendonorkan jantungku padamu. Hanya untuk menutupi biaya pengobatan ibuku. Untuk merawatmu bagi Nona Jiang. Dan itu hanya demi uang. Di antara kita, hanya ada kepentingan. Tidak ada perasaan. Kau berbohong. Aku tidak berbohong. Aku sama sekali tidak perlu kompensasimu. Sekarang, silakan pergi. Jika kau tidak pernah mencintaiku, lalu mengapa kau menyimpan ini? Cincin ini adalah karya pertama yang kudesain sebagai seorang desainer. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Lu. Jika cincin ini menyebabkan kesalahpahaman, maka buanglah. Tuan Lu, kau adalah pria yang sudah bertunangan. Sebaiknya kau pulang lebih awal untuk bersama tunanganmu. Pertunangan? Baru-baru ini, Presiden Grup Lu mengadakan konferensi pers dan mengumumkan pembatalan pertunangan. Dengar itu? Apakah dia membatalkan pertunangan untukku? Suwan, apa yang kau ragukan? Mengapa kita tidak bisa kembali seperti 5 tahun lalu? Sekarang aku mengendalikan keluarga lu dan aku sepenuhnya mampu melindungimu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Atau kau hanya mencintai seseorang yang rela berkorban untukmu? Tuan Lu, kau salah paham. Aku tidak mencintaimu. Aku sudah bersama denganmu demi uang sejak awal. Dan hal-hal ini, Semua yang kau lakukan denganku dulu, apakah itu semua juga demi uang? Kau bajingan. ya, Aku memang bajingan. Jika kau tidak menerimaku, maka aku akan tetap menjadi bajingan selamanya.
Kenapa kau tidak menjawab? Apakah kau begitu takut dia mengetahuinya? Mungkinkah? Kau menyukainya? Berhenti menggangguku. Pergilah. Suan, Apakah kau di dalam? Cepat pergi. Kau ingin aku pergi? Baiklah. Makan sianglah denganku besok. Ada sesuatu yang penting yang ingin kuberikan padamu. Kau pikir kau siapa? Baiklah. Maka aku akan membiarkan Dr. Linmu melihat apa yang kita lakukan. Shuwan. Aku setuju. Pakailah. Jangan lepaskan. Besok siang, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Lin Kang? Maaf. Aku baru saja menerima telepon. Oh. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Bawa ibuku ke ruang tunggu untuk duduk. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Baik. Zong? Bos? 2 mangkuk mie tomat telur. Segera datang. Tuan Lu, ada keperluan apa kau menemuiku? Apa? Bukan kau sangat membenciku? Hingga kau bahkan tidak mau duduk? Makan dulu. Mie-nya sudah datang. Zong, ayo makan mie. Kau rupanya. Lama tidak bertemu. Sudah 5 atau 6 tahun ya? Bos? 2 mangkuk mie sapi. Bos, 2 mangkuk mie tomat telur. Segera. Mie-nya sudah datang. Ini dia, nikmati dengan santai. Aku tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun, kau masih ingat tokoku yang kecil. Kalian berdua tentu sudah menikah, kan? Kami belum, ya. Kami sudah menikah. Sekarang kau bisa melihat. Bos, aku mau pesan. Baik. Datang. Kalian berdua nikmati makanannya. Santai saja. Tas file? Apa ini? Kau mengambil naskah ini? Desainmu untuk Ling Yu Jewelry dengan catatan penilaian dapat membuktikan bahwa kau tidak menjiplak. Coming si Bernie. Ling Feng, akhirnya aku menggambarnya. Andai saja aku bisa melihatnya. Kau akan melihatnya. Aku akan membuatnya sendiri dan memasangkannya padamu. Terima kasih Tuan Lu, aku pergi sekarang.
Dasar kena tahu Schildkröte. Ambil dan pergi? Untuk hal sepenting ini? Bukankah seharusnya kau berterima kasih? Bagaimana aku harus berterima kasih, Tuan Lu? Apa kau tidak mengerti? Lu Linfang, Apa kau akan pernah mengerti? Kita tidak ditakdirkan bersama. Aku mendekatimu hanya demi uang. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Apa yang kau lakukan hanya membuatku semakin rentan dan semakin berbahaya. Berhenti mencariku. Xuan. wanita sulit. Sepertinya hanya jika kau mati, baru Lin Feng akan menyerah sepenuhnya. Tidak. Bersikap sopan. Masuk. Lagi kecil. Kenapa jantungku berdebar? Hey Li, ada apa? Hey Tuan Lu. Kabar buruk. Nona Jiang hilang. Dia sadar. Apa yang kau lakukan Lepaskan aku. Diam. di tempat terpencil ini? Meskipun kau berteriak sekeras-kerasnya, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kusarankan kau, hemat tenaga. Nona Jiang menyuruh kami merekam video untuknya. 我条 temper touch berhasil. Biarkan aku. 好，一张 call match. Baru kami bisa mendapatkan uangnya. Baiklah. Tinggalkan dia semalaman. Kita makan dulu. Kami sibuk semalaman. Ayo. Makan dulu. Halo. Apakah putrinya datang hari ini? Biasanya dia datang. Tapi kan nggak hari ini. Di mana Jiang Xuan? Apakah kau melihatnya? Apa yang terjadi? Tidak. Permisi. Apakah kau melihat gadis ini? Tidak, aku belum. Apakah kau melihat gadis ini? Tidak, tidak. Permisi. Apakah kau melihat gadis ini? Tidak, tidak. Xuan. Kau di mana? Cepat main. Main. tunjukkan kartumu. Sial sekali, aku mau buang air kecil. Ayo, ayo, lanjutkan main. Cepat, cepat. Aku evakuasi headset. Bagikan kartu. Ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Aku masih punya satu kartu. Dia tidak bisa mengalahkanmu. I wish younger team ups mengalahkannya.
Jiang Xuan. Kau harus mati hari ini. Pak Lu, kami telah menginginkan keberatan Nona Jiang. Mobilnya terakhir terlihat di hutan. Masuk. Baik, Pak. Baik, Pak. Pergi ke bawah tanah. Pergi ke bawah tanah. Aku mau ke kamar mandi. Cepat. Di mana dia? Di mana dia? Dia pergi. Berhenti memukul. Pergi cepat. Kita dalam masalah. Jangan itu. Setiap aku mengikuti. Akan kubunuh dia. Apa yang kau tunggu? Kejar dia. Pergi. Sial, di mana orang-orang bodoh itu? Apa yang kau tunggu? Tangkap dia sekarang. Baik, Pak. Sekelompok idiot. Lari. Kenapa kau tidak lari sekarang? Kamu binatang. Kau akan menerima balasannya. Sama seperti ibumu yang gila, sangat tidak stabil. Ibu, Apa yang kau lakukan pada ibuku? Jangan sentuh dia. jika engkau tahu ini akan terjadi, kenapa kau melakukannya? Jika kau meninggalkan Lu Linfeng lebih awal, kau tidak akan mati sengsara seperti hari ini. Kumohon, jangan sakiti ibuku. Dia bahkan tidak ingat apa-apa sekarang. Hidupnya sangat sulit. Tolong jangan sakiti dia lagi. Baiklah, maka hanya satu dari kamu dan ibumu yang bisa hidup. Selama kau menyelamatkan ibuku, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Terlambat. Kau harus mati hari ini. Wan, jangan sentuh putriku. Jangan sentuh Wan-Wanku. Ibu, jangan sentuh ibuku. Karena tante sudah bangun, ayo bermain sesuatu yang lebih seru. Apa yang kau mau? Katakan. Jika putrinya sendiri mati di depan matanya, apakah dia akan menjadi lebih gila? Zhang Mengyao, apakah engkau manusia? Baiklah, Zhang Mengyao. Ibu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Linfeng. Xuan. Linfeng. Xuan. Apa engkau punya keinginan mati? Pukul dia keras-keras,
lalu bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Nona Jiang, maaf, Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu sudah sadar, pacarmu sangat baik padamu, menemanimu tanpa tidur. Aku menjagamu 3 hari 3 malam. Kecuali perawat dan dokter, tidak ada yang diizinkan mendekatimu. Apakah kau sudah cukup melihat? Apakah kau sudah cukup menyentuh? Tidak pernah cukup. Kalau begitu dekatlah. Lebih dekat lagi. Agar kau bisa melihatmu dengan jelas. Wan. Ini salahku. Aku tidak mengenalimu lebih awal. Jang Mengiao sekarang di penjara. Maaf. Kau telah sangat menderita. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu, oke? Wan. Jangan sentuh putriku. Jangan sentuh Wan-Wanku. Ibu, bagaimana kabar ibuku? Tadi malam, saat aku pergi menyelamatkanmu, aku sudah mengirim asisten Lee ke panti jompo. Tuan Lu. Ibu Nona Jiang melompat dari gedung kemarin dan gagal diselamatkan pagi ini. Apa katamu? Maaf. Aku terlambat. Dan takut sampai di sana. Tante baru saja melompat. 有妈妈好，有妈的孩子想快跑，投进妈妈的怀抱，心 Jangan. 跳舞。 Nona Jiang. Ini ditemukan oleh polisi surat bunuh diri ibumu. Lihatlah. Ibu, dia mengenaliku. Wan, aku tidak ingin kau selalu mengalah untukku. Di hari-hari saat ibu tidak ada, beranilah dan kuatlah. Ikuti hatimu. Ibe, apa keinginan ulang tahun yang kau buat? Aku berharap putriku sehat dan bahagia.
Di hari-hari saat ibu tidak ada, beranilah dan kuatlah. Ikuti hatimu. Ibu, beristirahatlah dengan tenang. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi rasa takut. Mulai sekarang aku akan mengikuti hatiku dan hidup dengan baik. Shu Wan, aku mencintaimu. Tapi aku akan selalu menghormati pilihanmu. Lin Kang, maafkan aku. Aku masih tidak bisa bersamamu. Aku tahu, tidak ada yang perlu disesali. Suwan, kamu mungkin tidak tahu, aku sudah menyukaimu selama 6 tahun sejak kuliah. Setidaknya aku pernah berani, jadi aku tidak menyesal. Lima tahun kemudian. Selamat datang kembali, desainer kami dari Universitas Jiang. Terima kasih, Presiden Lu. Kamu tidak kembali selama 5 tahun. Jika aku tidak datang mencarimu, apakah kamu akan melupakanku? Bukankah kamu sudah mengikatku, Presiden Lu? Surat nikah. Suwan, Selamat pagi, Tuan Lu. selamat pagi, Nyonya Lu.